Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Rumah Moderasi Beragama IAIN Manado pada program Kopiah Nusantara seri yang ketiga. Pada seri yang ketiga ini kita akan membahas topik masih seputar konflik Palestina dan Israel. Saya mau mengatakan bahwa konflik Israel dan Palestina yang sekarang sedang menghangat dan tensinya bereskalasi ini adalah konflik yang sangat rumit, ya. Sangat rumit karena di satu sisi eh, masyarakat Palestina, masyarakat Arab, dan umumnya masyarakat dunia Muslim menginginkan kemerdekaan Palestina supaya diakui oleh dunia PBB. Sementara di PBB sendiri status Palestina bukan sebagai full 100% sebagai negara merdeka, tetapi hanya peninjau, ya. Artinya peninjau ini tidak diakui sebagai satu negara yang merdeka yang setara dengan negara-negara merdeka lainnya seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Jepang, dan seterusnya, ya. Jadi Palestina masih di PBB masih dalam catatan, ya, kemerdekaannya masih catatan, tidak sepenuhnya diakui. Nah, ini masalah yang sesungguhnya sangat rumit karena PBB itu memang PBB sendiri ini memang bermasalah. Kemudian Palestina sendiri sebagai suatu negara yang menginginkan kemerdekaan ini juga masih punya masalah. Apa masalah di Palestina? Nah, Palestina ini masalahnya adalah ada dua faksi, dua kubu, ya. Faksinya banyak, tetapi bisa kita bagi dalam dua kubu. Satu kubu yang mau memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan cara tidak bernegosiasi, ya, tidak mau bernegosiasi dengan kekuatan Israel dan Barat yang mendukungnya. Sementara di sisi lain ada kelompok yang lebih mau bernegosiasi, yaitu misalnya kelompok PLO, kelompok Fatah. Kelompok yang tidak bernegosiasi ini, yang tidak mau dengan jalur damai, itu adalah Hamas, ya. Dan kedua kelompok ini terus-menerus tidak kompak dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Artinya Palestina ingin merdeka, tapi kelompok-kelompok di negeri Palestina sendiri tidak kompak bagaimana mendirikan suatu negara, sehingga ya tidak kompaknya ini kemudian menjadi eh, argumen bagi Barat, terutama Israel, terutama dengan eksistensinya Hamas yang menghalalkan atau membolehkan perjuangan melalui jalur kekerasan, violence, seperti bom bunuh diri dan lain-lain, menjadi alasan bagi Israel dan Barat untuk tidak mengakui Palestina secara seutuhnya, ya, kecuali kelompok yang berdamai itu bisa menguasai Palestina, maka kemudian Barat atau dan Israel itu kemungkinan akan menerima. Nah, tetapi ini repot. Ini juga repot. Sepertinya itu tidak mungkin terjadi di Palestina, bahwa Hamas akan menyerah kepada kekuatan di luar dirinya, kepada PLO, kepada Fatah yang mau berdamai dengan Barat misalnya. Itu tidak ada, sepertinya tidak ada, dan itu jauh kemungkinan dari kemungkinan, ya, Hamas mau menyerah begitu saja. Karena Hamas sendiri memang kelompok yang besar dan sudah menjadi akar dari perjuangan Palestina, ya. Nah, sementara apakah kita mungkin mengatakan bisa nggak kita misalnya menuntut Barat untuk membuka atau mengikhlaskan Palestina sebagai negara merdeka? Sepertinya ini juga akan repot sekali dan susah sekali. Kenapa? Karena repot sekali karena itu berarti akan merubah segala kebijakan-kebijakan Barat, ya, yang mendasarkan kebijakannya itu kepada tata kelola dunia yang mereka sendiri ciptakan. Jadi kita tahu bahwa Israel itu adalah tanah yang diberikan oleh Inggris, ya.
dalam suatu perjanjian, kemudian memberikan hadiah kepada orang-orang Yahudi di Eropa untuk balik mendapatkan negaranya, maka diberikanlah tanah di wilayah Palestina pada tahun 30-an lah ya. Diberikan mereka. Kemudian ya ini tidak pada waktu itu memang tidak bisa diapa-apakan karena secara de facto yang menguasai tanah di Timur Tengah termasuk Palestina adalah penjajah dari Eropa ya, terutama Inggris pada waktu itu. Jadi bisa saja kemudian kita artinya orang kemudian tidak bisa bereaksi pada saat itu bahwa Inggris kemudian memberikan tanah itu kepada kepada Yahudi orang-orang Yahudi di Eropa. Nah, inilah yang kemudian mungkin susah untuk diurai. Karena apa? Karena kemudian kita tahu yang memenangkan Perang Dunia II itu adalah Amerika dan sekutunya. Dan kemudian mereka lah yang membuat PBB. Ya. PBB itu dibuat oleh ya Barat dalam hal ini Amerika ya, Amerika dan sekutunya. Dan salah satu yang susah untuk dirubah dalam PBB ini yang kemudian bermasalah dan sampai sekarang menjadi masalah dan itu sepertinya susah untuk dirubah adalah hak veto ya, hak veto dari negara-negara pendiri PBB yaitu Amerika, Rusia, kemudian Inggris, kemudian Jerman, kemudian Prancis, kemudian mana lagi ada 5 negara. Nah itulah yang artinya keputusan apapun di dunia ini, misalkan seluruh anggota PBB menyetujui Palestina merdeka itu, kalau salah satu negara ya dari pemegang hak veto itu memveto, itu tidak akan terjadi. Nah inilah masalahnya. Nah jadi misalnya seluruh negara ini bersatu, kemudian menyatakan Palestina ini merdeka, ya. Kemudian Amerika memveto keinginan semua negara, ya itu juga Amerika juga pasti akan dengan sekutu-sekutunya ya menolak, dan itu tidak akan terjadi. Nah, jadi sementara Amerika ini adalah negara yang sangat dekat dengan Israel dan mensupport 100% berdirinya negara Israel. Ya. Nah, karena mensupport 100% Israel, jadi selama Israel sendiri tidak mengakui apapun kemerdekaan Palestina itu juga berefek kepada suara Amerika. Amerika inilah yang kemudian menguasai PBB dan tentu aspirasi negara-negara yang menginginkan Palestina merdeka. Kalau Amerika mengatakan apa dan itulah yang akan terjadi. Nah, masalahnya itu. Jadi tatanan dunia ini sementara dipegang oleh pihak yang dulu memenangkan Perang Dunia yaitu Amerika dan aliansinya. Ini yang menjadi fakta di dunia ya. Jadi apapun di dunia ini ya terkait dengan kemenangan pihak Amerika dan aliansi di Perang Dunia II, ya itulah PBB. Mereka lah yang menguasai. Jadi rezim pemenang di Perang Dunia II itulah yang menguasai PBB. Sementara Israel itu adalah bagian dari anak emas dari pihak pemenang itu. Jadi kalau warga dunia menginginkan kemerdekaan Palestina, jika pihak pemenang ini yang menguasai PBB ini tidak berkehendak, maka memang akan repot. Jadi perang itu akan terus terjadi. Bagaimana solusinya? Ya ini solusinya ya harus ada tatanan dunia baru ya. Ya bukan ala Sunda Empire ya, tapi yang dikatakan sebagai tatanan dunia baru. Tetapi memang ya perlu tatanan dunia baru. PBB itu harus direformasi, misal terutama hak veto. Ya. Hak veto itu sangat seharusnya di dunia modern seperti sekarang tidak ada, nggak perlu itu hak veto dan itu sangat tidak sesuai dengan equality ya, aspirasi equality yang menjadi aspirasi global. Jadi bagaimana dunia ini equal, bagaimana dunia itu setara kalau satu pihak merasa mempunyai hak yang lebih daripada pihak-pihak yang lain. Maka salah satu jalan untuk menyelesaikan persoalan Palestina dan Israel adalah pertama dengan memperbaiki organisasi PBB, di mana negara-negara yang hak veto sudah seharusnya menyadari bahwa hak-hak itu seharusnya
tidak perlu, dan harusnya di era sekarang itu ada kesetaraan ya. Kesetaraan itu makanya harus dibicarakan ya. Dibicarakan dalam arti kalau selamanya hak veto itu masih ada, maka ya untuk apa ada PBB ya. PBB inilah yang seharusnya berperan, tetapi selama ada hak veto dan sementara yang mempunyai hak veto adalah orang tua dari Israel, maka ya tentu tidak bisa dikatakan sebagai organisasi global yang bisa menyelesaikan masalah dunia ya, terutama konflik Palestina dan Israel. Nah, pertama adalah itu ya. Nah, itu nampaknya yang akan berat sekali. Bagaimana bisa Amerika kemudian melepaskan hak vetonya yang menjadi fondasi merasa sebagai polusi dunia. Nah, di satu sisi. Yang kedua, yang di sisi yang lain, ya Palestina tidak mungkin juga menyerah begitu saja. Yang saya akan lihat pasti di negeri manapun yang tertindas, kemudian terjajah, itu tidak akan menyerah begitu saja. Bahkan kecenderungannya suatu masyarakat yang ditindas, dijajah, maka justru akan terjadi konsolidasi yang membuat mereka terus akan melawan ya. Terus akan melawan. Mereka tidak mungkin menyerah ya. Apalagi di dunia muslim adanya doktrin universal brotherhood ya. Jadi brotherhood yang mengikat semua mereka, itu memungkinkan kemudian muslim mempunyai solidaritas yang kuat, sehingga juga memperkuat solidaritas perlawanan di kalangan masyarakat Palestina. Dan itu tidak mungkin kemudian berhenti di situ ya. Jadi perlawanannya bisa jadi tidak hanya di Palestina akhirnya, jadi bisa terjadi perlawanan di negeri-negeri lain yang kemudian sebenarnya itu cara melawan dari pihak yang orang-orang pihak yang tertindas dan tidak bisa berbuat lain. Jadi inilah susahnya. Jadi di satu sisi Amerika menginginkan dunia yang bebas dari terorisme, tetapi di sisi yang lain Amerika memberikan semacam jalan kepada masyarakat yang tertindas, terutama dalam hal ini adalah Palestina dan masyarakat Muslim yang bersimpati kepada Palestina, kemudian melakukan perlawanan dengan berbagai caranya. Nah, disinilah yang kemudian permasalahan semakin rumit, semakin bulat ya. Di satu sisi ada keinginan dunia yang damai, yang bisa bekerja sama, yang aman, yang diinginkan sebagaimana cita-cita PBB dan para pendirinya. Tetapi di sisi lain PBB juga tidak memberikan jalan kepada pihak yang tertindas untuk bisa menyelesaikan masalahnya karena sikap PBB yang lebih memihak kepada kelompok tertentu, yang terutama kelompok penjajah ya, kolonial dalam hal ini Israel. Nah, ini adalah permasalahan yang sangat rumit, yang langkah pertama yang harus diselesaikan adalah pertama bersatunya Palestina. Jadi pihak-pihak yang berada di Palestina sudah seharusnya bersatu. Gitu. Jika mereka sudah bersatu, baru terjadi konsolidasi dengan masyarakat dunia ya. Pihak-pihak lain akan berkonsolidasi dengan Palestina. Kalau sudah berkonsolidasi masyarakat dunia, mungkin jalan lain bisa kemudian ditempuh, yaitu berkonsolidasi dengan pihak-pihak penguasa PBB yang di luar Amerika, dalam hal ini misalkan China, kemudian Prancis dan lain-lain, Jepang yang misalnya, kemudian menekan Amerika, menekan PBB supaya bertindak terhadap Palestina lebih adil, lebih setara, dan lebih demokratis, tidak memihak kepada suatu tidak memihak kepada satu negara tertentu dengan kepentingannya. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh masyarakat dunia. Tentu itu akan memakan waktu yang sangat panjang, tetapi kalau tidak dilakukan, ya kita tidak akan melihat ada jalan damai di dunia antara negara-negara Muslim dan negara-negara Barat. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian pada siang hari ini pada edisi Kupiah Nusantara yang ketiga dari Rumah Moderasi Beragama IAIN Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.